Oke, hari ini saya ingin melanjutkan firman Tuhan yang di 2 minggu lalu, ya. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara punya resolusi yang spesifik yang spesifik dan masih berjalan? Ini baru 2 minggu loh saudara ya, baru 3 minggu apa 2 minggu nih? 3 minggu ya. Ini baunya enak banget dari dapur nih. Bau apa nih, bakmi ya? Juli, baunya enak banget nih. Oke, adakah resolusi saudara dan masih berjalan gitu loh, ya? Salah satu resolusi saya adalah yang biasa-biasa saja saudara ya, bukan yang rohani, adalah berolahraga lebih lebih komit gitu ya. Biasanya 1 minggu saya 3 kali, tapi sejak Januari saya berkomitmen untuk 5 hari 1 minggu dan saya sudah menjalani ya. Sampai tadi pagi karena ada yang bolong, biasanya minggu saya nggak pergi ke gym, saya pagi tadi pergi untuk memenuhi resolusi saya gitu. Saya tidak tahu saudara, ada nggak saudara punya yang spesifik resolusinya ya? Kayak menurunkan berat badan gitu loh. Wah saya pasti mau dari size berapa ke size berapa. Tapi nggak tahu sekarang masih ingat apa enggak. Kalau di depan sudah ada makanan enak, lupa saudara. Ya, tapi cobalah ya berkomitmen dengan resolusi yang kita buat sendiri saudara. Dan kalau saudara sudah buat ya, saya ingin saudara seperti yang saya katakan di 2 minggu lalu, jangan lupa resolusi yang sangat penting ya, sangat penting. Jangan cuma olahraga, jangan cuma menurunkan berat badan, jangan cuma mengurangi rokok lah, jangan mengurangi dan lain sebagainya. Tapi satu yang terpenting menurut saya adalah yaitu transformasi rohani ya. Ini tulisannya keliru. Di sini enggak. Transformasi rohani itu yang paling menurut saya penting dan harus benar-benar komitmen supaya di tahun 2025 akhir kita bisa melihat ada satu perbedaan antara Januari dengan Desember saudara. Jangan menjadi yang biasa-biasa saja saudara. Saya mengajak Yoki, pasti ya saya mengajak Yoki, udah tahun ini tahun yang istimewa, angka 25 saya anggap istimewa. Jangan transformasinya biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang berbeda, yang mencolok, karena tahunnya istimewa. Jadi saya juga ingin mengajak jemaat di tempat ini, ayo jangan jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Dari kemarin biasa, tahun lalu biasa. Kadang saya bercanda sama Yoki seringkali kalau saya ini di rumah khotbah loh saudara ya, jangan dikira enggak. Makanya Yoki sebenarnya kasihan, dia jadi jemaat yang setiap hari jemaat saya. Enggak tahu apakah semakin tua semakin begitu ya Bu, saya enggak tahu, makin banyak ngomong ya. Kadang-kadang Yoki juga kasihan, dia ngomong begini, iya kan progres. Kalau saya kadang-kadang, kok masih begitu? Iya kan progres. Saya bilang, sudah berhenti ngomong progres. Progres itu cuma buat alasan atau negosiasi. Malas untuk bertransformasi. Yang saya sering komplain sama Yoki sebetulnya enggak baik saudara. Enggak seharusnya sebetulnya. Ya. Yang saya paling sering komplain adalah bagaimana cara ya Yoki orang Manado saudara. Sorry kalau ada orang Manado. Orang Manado. Winda juga Manado ya. Sorry. Ya ini kan Jawa saudara. Jawa tuh aduh alon-alon asal kelakon.
Yoki itu maunya ya. Tapi Yoki sekarang berubah banyak ya. Berubah, dia sekarang sudah setengah Jawa, saudara. Dulu, betul, dulu kalau, aduh minta ampun dah. Cuma ngajak makan kayak ngajak berantem, saudara. Ngajak makan kayak ngajak berantem. Dan saya nggak bisa rasanya kayaknya nggak bisa dengar begitu. Akhirnya saya pikir ya udahlah 50-50 lah ya. Yoki setengah Jawa, saya setengah Manado lah. Ya, jadi kadang-kadang saya ya galak-galakin dikit sedikit. Supaya agak imbang, saudara. Kalau enggak imbang-imbang, saudara. Kasihan sebetulnya saya selalu menegur Yoki masalah-masalah begitu. Yoki selalu bilang, ya progres. Saya bilang stoplah ngomong progres. Ya, karena progres itu bisa menjadi satu alasan bahwa kita tuh malas berubah. Jadi oke, saya tahu progres itu ya progres, tapi jangan menjadi sebuah alasan untuk progres. Jadi saya mengajaklah kepada jemaat di tempat ini, saudara-saudara sekalian, ayo jangan menjadi Kristen biasa-biasa, saudara. Ada teman saya mengatakan, saya kalau saya mau ke gereja, saya nggak mau fanatik katanya. Saya mau biasa-biasa saja. Kita bukan fanatik, kita militan, lebih cocok militan ya. Fanatik itu hal-hal yang negatif, tapi kita harus militan, saudara. Sebab kalau kita tidak militan, kita akan dipengaruhi oleh zaman sekarang, saudara. Ketika saya ngomong sama teman saya, yang saya bilang saya sedang melayani di Jakarta, dia begitu dunia, saudara. Dia bisa cerita apa saja. Dan saya harus militan. Kalau saya tidak militan, kalau saya santai-santai, lemes-lemes, saya akan ke bawah teman saya. Jadi saya masa bodoh, saudara, dibilang fanatik, bodoh amat. Bodoh amat. Tapi saya harus dominan daripada orang-orang yang saya layani, ya. Itu sebabnya saya mengajak saudara-saudara untuk tahun ini benar-benar tahun transformasi rohani, saudara. Puji Tuhan, saya akan, belum di on. Tuhan baik tadi sudah on, saya matiin. Oke, ayat yang 2 minggu lalu, singkat dan cukup mudah dihafal. Saya ingin kita menghafalnya. Kalau bisa sepanjang tahun ini, tiap minggu kita akan menghafalkan ayat ini. Sama-sama ya kita baca ya, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi kemudian saya akan tutup, kita hafalkan. Mudah-mudahan saya ingat, saudara. Sekali lagi ya, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya kasih kesempatan sekali lagi, saudara, dihafal ya. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, ya sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya tutup. Oke. Latihan ya, karena menurut dokter demensia, menghafal itu bisa menghambat, mengurangi demensia ya. Jadi saudara mulai menghafal, belajar menghafal. 2, 3. Jadi siapa yang ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Wih, hebat ya, hebat ya, hebat. Hebat. Sekali lagi yuk, sekali lagi. 2, 3. Jadi sesuai yang ada di dalam Kristus, saya adalah ciptaan baru,
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Amin, amin, amin ya. Saya berharap saudara juga menghafalkan sendiri dan sering sekali diucapkan saudara ya. Itu akan membantu saudara dan saya mengingat bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Bahasa King James Version, bahasa Inggrisnya, the old man is passed away. Apa ya? Grammarnya salah kali. The old man pass away, gitu ya. Jadi sudah mati. Manusia lama kita sudah mati. Sudah nggak bisa hidup lagi, saudara, kalau sudah mati ya. Jadi diingat lagi ya, kalau setiap kali, apalagi kalau mau marah nih ya, ingat bahwa kita adalah ciptaan baru. Ya, marah maksudnya marah normal nggak apa-apa saudara. Tapi kalau marah yang tidak normal, marah yang dikit-dikit marah, itulah saudara, kita harus berubah ya. Oke. Ya, apanya yang baru, saya mengulang sedikit ya. Apanya yang dikatakan ciptaan baru saudara ya. Apanya? Manusia kita tahu bahwa terdiri dari 3 komponen ya, 3 bagian. Ada tubuh, ada jiwa yaitu pikiran, perasaan dan kehendak, dan ada roh ya. Roh di sini ada Roh Kudus yang juga berdiam dalam roh kita. Apanya saudara yang baru? Pasti sudah tahu semua bahwa yang baru waktu kita terima Yesus, yang langsung baru adalah roh kita ya. Roh kita yang lama sudah mati saudara. Oleh karena dosa dari Adam dan Hawa menyebabkan DNA-nya, keturunannya punya DNA yang rohnya mati. Sebelum kita terima Tuhan Yesus. Tapi ketika saudara dan saya terima Tuhan Yesus, maka roh yang mati itu digantikan menjadi roh yang hidup, yaitu roh yang sama dengan rohnya Tuhan ya. Bahasa aslinya pneuma ya, rohnya Tuhan sendiri ya. Rohnya Tuhan yang waktu dihembuskan pada waktu penciptaan manusia, Adam yang masih menjadi tanah liat saudara, sehingga dia bisa menjadi hidup. Jadi yang baru adalah bagian daripada roh saudara, dan itu perfect. Sudah tidak lagi perlu diapa-apain, ya. Sudah nggak perlu diapa-apain. Dengan roh yang diperbarui, pasti saudara masuk surga, ya. Sungguh-sungguh diperbarui ya, bukan cuma Kristen-Kristenan, tapi Kristen yang sungguh-sungguh bertobat, ya. Sungguh-sungguh terima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan kehidupannya menjadi berubah, bertolak. Tapi mengenai tubuh dan jiwa, Tuhan tidak bikin baru saudara. Ya, Tuhan hanya memperbaharui atau menghidupkan roh saudara. Jadi tubuh dan jiwa Tuhan biarkan. Itu bagian saudara dan saya untuk menjadi baru. Nah Tuhan gak mau hanya roh saja. Tuhan maunya keseluruhan dari hidup kita baru saudara. Orang jahat yang ada di sebelah kanan atau kiri Yesus, ketika bersama-sama dengan Yesus disalib, yang satu masuk surga, ya, karena Tuhan bilang bahwa hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, rohnya langsung diperbarui karena dia mengaku Yesus itu siapa, saudara. Tapi jiwa dan tubuh tidak sempat diperbarui dan tidak dilakukan apa-apa karena kemudian dia mati, saudara. Tapi bagi saudara dan saya yang masih hidup, yang masih diberi kesempatan hidup, kita punya tugas. Kita punya tugas, yaitu tubuh dan jiwa harus kudus, saudara. Ya, tugas kita, bukan tugasnya Tuhan. Tuhan tugasnya hanya roh saja, rohnya kita.
tubuh dan jiwa adalah tugas kita. Ya, jadi bagi yang masih hidup, kita diberi tugas untuk menguduskan, sanctification, jiwa dan tubuh kita. Saya percaya, ini ada grafik ya, ini grafiknya cuman segini, jadi saya mengawali dengan tahun 2018 ya. Jadi nggak ada yang, oh ini si A nih tahun 2018 saya taruh nih gitu. Tidak mewakili itu. Saya percaya bahwa jemaat GBIC mengalami pertumbuhan, saudara. Saya percaya karena situasi gereja, suasana gereja itu berbeda. Saya tahu ada perbedaan, ya. Dan saya bersyukur, saya pun berusaha juga naik grafik saya. Saya melihat saudara pun naik grafiknya. Jadi dari tahun 2018 ada kenaikan terus. Ya, kenaikan terus sampai 2025 saya mau naik terus, saudara. Ya, memang ada kalanya seperti grafik ini, kadang kita bisa flat, ada masalah, ya. Kadang bisa turun sedikit, ini turun sedikit, it's okay. Ya, jadi jangan frustrasi, it's okay. Ya, grafik akan selalu begitu. Tapi kalau ditarik, grafik ini akan terus naik dan naik, saudara. Dan saya rindu 2025 jangan cuman asal naik, saudara. Saya rindu 2025 ada kenaikan yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya pikir Tuhan juga sedih. Saya juga sedih, saudara. Kalau kita ke gereja hanya untuk acara rutin, ya minggu ya ke gereja, ya namanya juga orang Kristen minggu ke gereja. Ketemu orang senang, ya ketemu orang senang. Saya juga senang, saudara, ketemu orang. Dan itu memang dianjurkan oleh Alkitab bahwa kita harus ada persekutuan. Tapi biarlah persekutuan kita menghasilkan pertumbuhan rohani, saudara. Jangan cuman biasa-biasa saja. Ya. Atau bertumbuhnya ketika hari Minggu. Hari Senin biasa lagi, saudara. Ya. Yang tahu saudara dan Tuhan, saya enggak tahu, saudara. Saya pun juga berusaha, saudara. Ya. Jadi saya rindu, saya percaya ada kenaikan, bukan berarti GBIC tidak ada kenaikan pendewasaan rohani atau tidak ada transformasi sama sekali, ada. Saya tahu, bahkan satu persatu saya bisa melihat, saudara, ada kenaikan grafik transformasi rohani saudara. Ya memang setiap orang berbeda-beda, ya. Ada yang cuman sedikit, ada yang banyak. Tergantung respon saudara, tergantung kerinduan saudara mau bertumbuh atau tidak. Kalau saudara tidak ya flat-flat saja. Grafiknya bisa flat, saudara. Dan itu bukan yang dimaui Tuhan. Sore ini saya ingin memberikan judul To Be a Transformer, ya. To be a transformer. Kata trans itu adalah perubahan, saudara, ya. Perubahan transgender, ya. Tapi nggak boleh kalau transgender, ya. Trans apalagi transport, perubahan port dari port yang satu ke port yang lain, ya. Apalagi trans, apalagi ya. Apalagi transaksi. Jadi ada satu perubahan kali ya. Perubahan saksi. Transisi, ya, ada banyak. Trans itu menunjukkan perubahan, ya. Di sini former adalah bentuk. Transformer, ya, perubahan, ya. Kita mau lihat di sini, mungkin ada saudara yang pernah mainan ini ya di tahun 70-an. Saya nggak tahu yang tahun 70-an masih small. Siapa ya kira-kira ya? Ada nggak yang umurnya masih segini?
Ada dong ya. Soalnya Yoki lahir 74. Yoki pasti udah gak main ini kali ya. Oke. Ya, mainan ini berasal dari Jepang katanya ya. Di tahun 70-an namanya Microman dan Diaclone ya. Mungkin ada yang ingat mungkin ya. Jadi mainan ini bisa berubah kan? Dan sekarang kayaknya ada film yang lebih canggih lagi tuh. Dari mobil bisa berubah jadi robot gitu ya. Seru gitu ya. Ya asal katanya adalah dari ini saudara ya. Dari maksud saya dikenalnya Transformer itu dari mainan ini ya. Kemudian arti daripada Transformer ada dua saudara. Yang pertama, to be a transformer can refer to a person who causes or experience change. Jadi transformer bisa diri kita sendiri yang berubah, itu disebut kita adalah seorang yang transformer. Ya, kita yang berubah, kita adalah seorang yang transformer. Bisa juga berarti to a person who is a leader who inspires change. Ya, transformer bisa berarti kita adalah orang yang menjadi agen pengubah orang lain. Ya, di sini contohnya personal trainer ya. Personal trainer termasuk transformer. Ya, saya dapat personal trainer gratis dari Handi. Dia bukan pekerjaannya PT, personal trainer, tapi dia punya jiwa personal trainer. Dia bilang ke saya, katanya kalau mau gede nih, ya satu set itu jarak antara satu set ke set. Biasanya kan 3 set nih, angkat apalah kayak gini 3 set. Dari dari set ke 1 ke set kedua, jangan lebih dari 1 menit, betul? Betul Hendy ya? Jangan lebih dari 1 menit. Saya terus terang, bermenit-menit saudara. Kalau sudah capek gitu udah. Saya dibilang kayak anak muda kata si Handi suka ngelihat ini. Jadi saya capek kan. Jadi mengalihkan capek saya buka TikTok lah. Buka apa aja, WhatsApp lah. Sampai kelupaan. Sampai satu kali diusir saudara. Diusir sama orang. Diusir. Bisa gak saya pakai? Aduh malu juga sih. Dan pantesan saya gak gede-gede badan saya. Handi yang waktu kemarin kempes, sekarang ngembang lagi saudara. Jadi saya dapat tips nih. Saya mulai lakukan Handi sampai 1 minggu ini. Saya 1 menit lah, jangan lewat 1 menit. Ini Handi punya jiwa PT. Kalau Andre dan Tony belum keluar PT-nya ke saya. Dia cuma gede sendiri saudara. Cuma paling-paling ngajak-ngajak doang. Tapi Handi langsung ini, minum vitamin, minum protein dong katanya. Suruh minum protein saya saudara. Supaya gede badannya. Terus istrinya si Debbie juga lebih dari PT lagi saudara. Iya kalau itu nggak bisa gede katanya. Saya di rumah ada proteinnya si Jos, menantu saya. Jos saya bilang, ini apa? Oh protein, oh boleh deh kalau gitu. Boleh nggak saya coba? Boleh katanya nggak apa-apa. Aman nggak sih Jos? It's okay, it's only protein katanya. Jadilah saya coba saudara. Kata Handi, saya bilang, aman gak sih? Ya gak usah 3, kalau disuruhnya 3 scoop, 1 scoop aja. Kebenaran 1 scoopnya gede, saya ambil setengah. Saya coba nih, sebelum nge-gym. Bener loh, semangat. Tapi itu kejiwaan kali ya. Kejiwaan, waduh habis protein. Ya itulah. Oke, seorang personal trainer adalah seorang transformer ya.
Jadi jelas saudara ya, bahwa transformer itu punya dua arti, satu orang yang berubah dan satu lagi orang yang mengubah orang lain. Ya, oke. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kok selalu disuruh berubah gitu loh. Bosen, lagi-lagi kok ngomongin itu. Mungkin ada saudara yang ngomong gitu, bosen. Mau suruh apa lagi sih? Gue udah ke gereja tiap minggu, bosen. Lagi transformasi. Berubah. Seperti Yesus. Ada banyak alasan mengapa kita harus berubah. Tapi ada satu alasan yang saya taruh di sini. Yang pertama di Roma 8:29 yang A saja. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Perhatikan, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Jadi kita, saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara jangan pikir, oh saya ke gereja kan karena diajak teman. Oh saya ke gereja kan karena saya sakit kemudian saya pengen sembuh. Oh saya ke gereja kan karena saya katanya diberkati. Ternyata alasan saudara dan saya bisa ada di gereja ini adalah karena Tuhan yang memilih saudara sebelum dunia dijadikan. Sebelum Tuhan menciptakan segala-galanya, ada nama-nama yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kami bukan Calvinis yang bahwa kalau sudah dipilih berarti udah dong, ya orang itu aja gitu. Bukan. Tapi Tuhan Maha tahu bahwa orang itu pasti tidak akan menolak dia, orang itu pasti akan masuk surga. Tuhan tahu karena dia Maha tahu, saudara. Jadi jelas bahwa dari semula kita, saudara dan saya sudah dipilih. Sudah dipilih. Bahkan sudah dicatat di buku kehidupan. Sebelum dunia dijadikan, saudara. Betapa luar biasanya kita. Kita hebat loh. Kita bukan orang sembarangan. Kita bukan orang yang asal-asalan. Tapi kita orang pilihan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan bahkan mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Inilah alasan mengapa setelah kita mendapatkan hak sorgawi, ketika roh kita sudah diperbaharui, itu sudah mendapatkan hak sorgawi, Tuhan mau kita menjadi serupa. Artinya seluruh kehidupan kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Harus serupa, saudara. Ini ayat firman Tuhan, ya. Jadi jangan merasa udah yang penting masuk surga. Dulu ada yang ngomong, gue mah di emperan surga gak apa-apalah. Di halaman gak apa-apalah, yang penting surga. Semilir kena anginnya gitu loh, gak kepanasan. Waduh jangan saudara ya, jangan. Itu berarti hanya targetnya rendah banget. Ya, kita harus serupa dengan gambaran anaknya adalah tujuan Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Banyak orang berpikir saudara diselamatkan, that's it. Banyak orang berpikir yang penting saudara tidak masuk neraka. Oh, saya sudah masuk kerajaan sorga, warga kerajaan sorga. Mati saya masuk sorga. Banyak orang berpikir seperti itu, seolah-olah Tuhan Yesus mati supaya saudara masuk sorga. Saya yakin bukan itu tujuan utama Tuhan. Kalau tujuan utama Tuhan seperti itu, maka sorga berisi orang yang compang-camping, saudara. Tapi Tuhan mau saudara dan saya serupa dengan gambarnya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gambar yang serupa dengan Allah itu hilang.
hancur. Adam kehilangan gambar Allah. Ini menyedihkan Tuhan, saudara. Padahal Allah membuat Adam hampir setara dengan Allah. Dia punya spirit yang sama dengan Allah. Tapi oleh karena kecerobohan Adam dan Hawa, gambar itu rusak. Dan bukan hanya Adam dan Hawa saja, tetapi turun-temurun sampai saudara dan saya pun rusak gambarnya. Dan kematian Yesus memulihkan gambar itu, saudara. Sehingga boleh dikatakan Yesus mati bukan hanya untuk kita selamat, saudara. Tetapi Yesus mati supaya gambar Allah itu boleh kembali lagi. Mengapa gambar Allah boleh kembali, saudara? Bisa kembali lagi. Karena Allah yang mau, saudara. Sehingga Allah bisa seperti zaman waktu Adam dan Hawa berjalan-jalan di Taman Firdaus. Dia bisa kongko, bisa berkomunikasi. Allah mau kembali menjadi sahabat. Ya, minggu lalu Pastor Pak Fajar menyinggung soal sahabat Allah. Ya, kalau menjadi sahabat Allah tentu bukan hanya rohnya saja, saudara. Bagaimana kalau hanya roh kemudian karakter kita bukan karakter sahabat Allah? Tentu kita tidak masuk dalam kriteria sahabat Allah. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, saudara dan saya ada dalam Yesus, ia wajib. Wajib itu harus. Tidak bisa ditawar, saudara. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini berbicara karakter, saudara. Saudara dan saya tidak bisa hanya rohnya saja yang perfect. Tapi karakter kita, hidup kita harus sama seperti waktu Yesus hidup di bumi ini, saudara. Ya, Yesus adalah manusia 100%, Tuhan 100%. Dan dia tidak berdosa sama sekali. Ya, jadi dia sudah menjadi contoh buat kita. Ia wajib hidup, wajib, saudara. Hidup sama seperti Kristus. Ya, alasan mengapa kita harus transform, saudara. Dan banyak alasan lain, tapi itu saja. Oke, mengenai tanggalkan manusia lama. Rasul Paulus begitu keras berbicara kepada jemaat Efesus, ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Rasul Paulus menggambarkan hidup lama kita seperti seolah-olah baju yang harus ditanggalkan. Baju lama enak, saudara. Banyak orang senang pakai ibu-ibu daster yang udah kumel. Adem, yang udah lecek gitu ya, yang udah beler. Orang benar nggak orang Betawi bilang beler? Itu adem dipakainya. Ini ada gambaran orang ini bukan orang sembarangan kayaknya. Dia kayaknya kerja di instansi pemerintah. Depannya seragam bagus, dalamnya kaos bolong-bolong, saudara. Karena adem. Saya nggak tahu di rumah saudara ya, apa ada simpan baju-baju yang udah kumel, kayaknya enak dipakai gitu ya. Saudara nggak usah ngaku lah, mungkin senyum-senyum aja cukup. Saya ada, saudara, ya, saya ada. Tapi kemarin saya sudah buang-buang, saudara. Ada krewek-krewek sedikit lah. Enak dipakai tuh enak. Kan gak dilihat orang. Ini orang jujur juga ini mau difoto begini.
Melepaskan baju lama tidak mudah, saudara. Sudah begitu melekat. Sudah dari kecil, ketika saya melayani teman saya, dikatakan, saya sudah dari kecil kayak gini, udah dari sononya. Susah, kalau orang sudah ngomong, gue udah dari sononya kayak gini, aduh, itu udah paling susah, saudara. Paling susah untuk berubah. Kalau bilang, aku udah dari sononya, lu mau apa? Susah, saudara. Tapi saya percaya saudara tidak begitu. Ya, tanggalkan manusia lama. Ini gak gampang. Tidak mudah, saudara. Membuang baju lama saja saya. Ada satu baju yang sudah saya taruh di bag apa namanya? Apa bag itu yang hitam? Garbage bag ya. Udah taruh. Pas saya mau ikat gitu saya lihat, aduh sayang juga nih. Saya ambil lagi, saudara. Buat tidur ini enak. Melepaskan baju lama tidak mudah, sulit. Bicara comfort zone, saudara. Saya lihat orang tuh suka comfort zone. Dari gereja ini kelihatan, saudara. Tempat duduknya ketahuan, udah comfort di sini. Fajar Lani udah comfort di sana, selalu di sana. Ibu Flora selalu di sini, saya di situ. Jarang yang dari timur ke barat ke timur jarang. Selalu ini kayaknya di sini terus nih. Siska, Yosi kayaknya di sini. Kayaknya di sini, Dede di sini. Kayaknya gitu, benar nggak? Comfort, enak udah di sini. Sampai Juli pernah bersaksi, Juli si jabat mana? Dia di restoran, dia duduk gak lama diusir sama orang, saudara. This is my place, katanya. Saking orang itu comfort di situ. Enak, saudara. Baju lama enak. Dan susah untuk dilepas. Saya percaya, saudara. Ya, boro-boro mengenakan baju baru. Yang lama ini enak. Ini ngomong di rumah, saudara ya. Ngomong baju tidur ya. Kalau sekarang sih saudara bisa pasti kepengennya yang kelihatan neces ya. Ibu Flora selalu bilang neces. Oke. Ya ini baju lama. Baju lama ini. Saya boleh ulang. Manusia lama menurut Rasul Paulus untuk jemaat Efesus yaitu dusta. Ya, bohong, ya, bohong. Kemudian pemarah, dikit-dikit marah, ya, dikit-dikit marah. Kemudian mencuri, ya. Kemudian perkataan kotor, ya. Kemudian mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang kudus. Ketika saudara dan saya tidak kudus, roh itu berduka, ya. Roh itu menangis. Roh itu tidak pergi, jangan saudara pikir, aku mau nyuri atau aku mau berdosa, roh pergi dulu deh lu. Sono ke sorga, nanti kalau aku udah selesai lu datang gitu loh. Enggak, Roh Kudus tetap ada di dalam roh kita. Dia melihat segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan. Dia tahu, saudara. Sehingga Roh Kudus bisa berduka atas apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Dan dikatakan manusia lama kita mendukakan Roh Kudus. Kepahitan, saudara. Kepahitan. Banyak orang yang senang menyimpan kepahitan. Orang yang membuat pahit sudah lupa. Tidurnya sudah enak. Tapi kita yang kepahitan gak bisa tidur. Masih ingat terus, aduh ini kurang ajar banget. Kok dia kayak gini. Yang bikin enak-enak, saudara. Makan enak, tidur enak. Bodoh ya. Orang kepahitan rugi besar, saudara. Harus dibuang, kata Rasul Paulus. Kegeraman, ya, apa-apa marah ya. Kemarahan, ada lagi nih kemarahan. Kemudian kejahatan, ya, anak-anak Tuhan, saya percaya di sini nggak ada, kejahatan sudah harus dibuang, ya. Kemudian pertikaian, berantem, dikit-dikit maunya berantem, ya. Kemudian tidak mengampuni, ya,
Gak mau mengampuni orang yang bersalah. Padahal Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, ampuni kesalahan kami seperti apa? Seperti orang yang bersalah, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Tapi kita nggak mau mengampuni. Katanya buang semua. Tapi kembali saudara, ini baju lama yang susah untuk dibuang. Saya boleh jujur, diri saya pun sama. Tidak semudah itu membuang baju lama kita. Tidak mudah membuang ini semua. Mungkin ada saudara yang sudah bisa 1, 2, 3, tapi enggak semua. Dan itu saya katakan benar. Kita jujur, saya jujur, memang tidak bisa kita lakukan seperti yang dikatakan harus dibuang, saudara. Tapi puji Tuhan bahwa Alkitab memberikan clue. Alkitab memberikan clue apa ya? Jalan keluar. Tuhan tahu bahwa membuang baju lama itu susah. Menanggalkan manusia lama itu susah. Tapi Tuhan kasih clue. Di Galatia 5 ayat 16 mengatakan maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wow, ini luar biasa loh saudara. Ketika saya membaca ayat ini, aduh bukan perkara yang harus. Jangan. Enggak ada saudara. Tidak ada sesuatu yang pressure. Ini luar biasa. Ayat ini. Maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hidup di sini berarti berjalan atau pergi mondar-mandir, atau hidup atau berperilaku. Sehingga dengan kata lain, hiduplah oleh roh boleh disebutkan berjalan di dalam Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, berperilaku sesuai dengan Roh Kudus. Itulah yang disebut hidup oleh roh, ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Daging di sini artinya sarx. Bahasa aslinya flesh, daging kita daging, kemudian karnal. Karnal itu kedagingan. Ya. Carnally minded. Jadi bisa berarti daging-daging kita, bisa berarti kedagingan. Fleshly, ya. Jadi ketika seseorang hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Secara otomatis itu tanggal, saudara. Jadi bukan kita berusaha setengah mati, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Saudara tidak akan bisa. Seseorang yang kecanduan rokok dikasih tahu jangan, semakin merokok, saudara. Sebab naluri manusia semakin dilarang, semakin jadi. Tapi puji Tuhan ada clue bahwa kalau saudara dan saya hidup oleh roh, maka otomatis kita nggak kepingin. Pak Fajar punya kesaksian luar biasa tentang lepas rokok. Saya tahu bukan usaha dia. Ya, karena waktu dia terima Yesus, dia hidup oleh roh. Sehingga otomatis nggak kepingin ngerokok. Jadi ini luar biasa saudara. Ini satu clue yang harus kita pegang. Bukan karena dilarang ini, dilarang itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Ini dosa, ini masuk neraka, enggak. Kalau saudara digituin, saudara makin jadi. Cukup hidup oleh roh, maka saudara otomatis enggak kepingin keinginan daging. Saudara buktikan deh, buktikan. Ini ayat ya dan amin, saudara. Ya, ini ayat ya dan amin. Saudara buktikan.
Ketika hidup oleh roh, maka keinginan daging rontok semua, saudara. Kita lihat lebih lanjut, saudara. Tuhan Yesus menggambarkan hal yang lebih jelas, lebih sederhana tentang pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus ngomong sama muridnya bahwa kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tapi ada kelanjutannya, saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal yang sama Yesus juga mengatakan seperti tadi, saudara. Ya, dikatakan kamu memang sudah bersih oleh firman. Saudara dan saya mendengar firman, kita menjadi jelas, menjadi tahu bahwa ternyata mencuri berdosa. Ternyata berbohong berdosa. Tuhan bilang kamu sudah bersih oleh firman. Tapi tidak cukup. Kalau cuma bersih firman, tidak tinggal di dalam aku di dalam engkau, maka dikatakan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita cuma tahu firman itu sebagai knowledge kita. Ada orang yang senang knowledge, saudara. Jadi pengennya belajar firman Tuhan itu baik, saudara. Sangat baik. Memang kita harus belajar firman Tuhan. Tetapi kalau hanya sebagai tahu, Tuhan katakan tidak cukup. Harus ada langkah berikutnya. Tinggallah di dalam aku di dalam engkau. Baru engkau bisa berbuah. Ketika ranting itu nempel pada pokok anggur, ranting itu akan mendapatkan nutrisi. Dia tidak perlu mencari makan melalui tanah yang ada, saudara. Dia disaluri oleh pokok anggur, kita tinggal nempel sama pokok anggurnya. Saudara dan saya tinggal nempel sama Tuhan. Hidup di dalam Dia. Hidup dalam Roh Kudus, maka kita berbuah tanpa usaha kita, saudara. Tanpa usaha kita. Buktikan, saudara, ini firman bukan ngecap. Buktikan ketika saudara dan saya sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku, otomatis saudara akan berbuah. Otomatis, saudara. Jadi nggak usah kita pusing. Aduh, gimana supaya jangan marah, supaya jangan mencuri, supaya jangan berbuat dosa. Itu nggak work, saudara. Seandainya work hanya sementara, hari ini oke, besok udah nggak oke. Tapi kalau saudara pertahankan, nempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, saudara mau lihat. Itu sifatnya kekal. Jadi usaha kita hanya menempel. Usaha kita, ya. Jadi kita harus berusaha, saudara, menempel. Gampang. Gampang. Tidak perlu berproduksi. Otomatis akan berproduksi, saudara. Ya. Jadi sekali lagi kita dapat clue nih. Untuk bisa menjadi manusia baru, nggak perlu repot-repot. Nggak perlu harus jangan ini, jangan itu. Cukup nempel pada pokok anggur yang benar. Cukup hidup dalam roh. Saudara buktikan deh. Tapi nempel benar-benar, saudara ya. Nempel benar-benar. Jangan lupa, jangan nanti kalau sibuk nggak nempel. Kalau lagi senang-senang nggak nempel. Saudara nggak akan bisa berbuat apa-apa. Oke, ini sudah mau dekat akhir, saudara. Kesimpulannya, to be a transformer. Untuk menjadi seorang yang berubah, tadi dikatakan hiduplah dalam roh.
Kuncinya cuma itu kok, gampang. Hidup dalam roh. Menempel pada pokok anggur yang benar. Gampang saudara. Untuk hidup dalam roh ada 3 pilar. Ya, saya bilang ada 3 pilar. Yang pertama adalah tentu membaca firman Tuhan. Roh Kudus akan berbicara kepada saudara dan saya, bahasanya adalah firman Tuhan. Dia enggak berbicara yang lain saudara. Dia enggak menggunakan Alkitab lain. Dia akan berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudara tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tidak pernah ingat firman Tuhan, maka Roh Kudus gak bisa ngomong sama saudara. Bagaimana mau ngomong? Gak nyambung. Gak nyambung. Roh Kudus ngomong begini, saudara blank. Jadi hidup dalam roh, satu pilar ini mengatakan baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan cuma sekedar target tahun ini beres. Saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu. No, bukan kayak gitu. Tapi biarlah firman Tuhan yang kita baca benar-benar loncat. Benar-benar keluar, oh Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada saya tentang ini. Saya mulai mencatat jurnal saudara. Kalau saya baca firman Tuhan, apa saja saya catat yang kira-kira Tuhan ngomong ke saya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, Mazmur yang pertama mengatakan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, sungai, yang hijau daunnya dan berbuah pada musimnya. Ya. Nomor 1 adalah baca dan renungkan firman Tuhan. Saya tahu saudara sibuk, saya tahu. Tapi kalau saudara sibuk hanya perkara-perkara dunia saja, saudara akan menyesal. Sebab ketika seperti yang Yuka alami, antara hidup dan mati, syukur bisa ingat firman Tuhan, punya ayat yang bisa menguatkan. Serahkanlah segala khawatirmu, sebab Ia yang memelihara engkau. Itu sudah menguatkan saudara. Yang kedua adalah, pilar kedua, terhubung dengan Tuhan. Ada banyak orang yang memang terlalu sibuk sehingga seperti yang Pak Fajar kasih filmnya itu, boro-boro doa pagi, siang, dan malam. Terlalu sibuk, saudara. Tuhan yang ada di dalam kita nggak pernah diajak ngomong. Saya coba saudara yang punya pasangan, coba nggak usah ngomong beberapa jam saja. Pasti pasangan saudara akan menderita. Coba didiemin, nggak diajak ketawa, nggak diajak ngobrol, nggak diajak apa, pasti menderita saudara. Roh Kudus di dalam kita, ketika kita nggak pernah diajak, ketika kita nggak pernah ngajak ngomong, dia menderita, dia sedih, dia dicuekin. Kau terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu, kau terlalu sibuk dengan ini dan itu. Roh Kudus jadi lonely saudara di dalam kita. Kalau hidup dalam roh, harus punya koneksi. Ada yang mengatakan, yang penting memang ada koneksi, lagi nyetir kita ngomong. Lagi belanja kita ngomong, Roh Kudus aku mau belanja apa ya? Lagi apa ngomong sama Roh Kudus. It's okay. Artinya saudara berusaha terkoneksi dengan Tuhan sepanjang aktivitas saudara. Tapi ada tapinya saudara. Tuhan menghendaki ada waktu atau momen yang khusus. Yang dikatakan hidden place. Yang
Di Matius mengatakan bahwa apabila kamu berdoa, kamu kunci pintu. Itu mengandung arti bahwa Tuhan kepingin berdua dengan saudara di waktu yang khusus. Dunia terlalu bising, saudara. Terlalu berisik. Sedangkan Roh Kudus terlalu lembut, saudara. Bagaimana suara Roh Kudus yang lembut itu kita bisa dengar ketika kita sudah sibuk dengan segala macam aktivitas kita. Jadi perlu, saudara, kita duduk diam 5 menit dululah. Tuhan bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? 1 jam. Tapi 1 jam saudara pasti tidur. 5 menit saudara duduk diam. Jangan ngoceh seperti yang film itu. Tapi dengarkan apa yang Roh Kudus ngomong. Diam, tunggu sampai dia berbicara. Nanti saudara akan punya sesuatu yang seperti arahan, seperti teguran. Kalau saudara berdoa formal, berdoanya juga cuman kayak kereta api, Tuhan mau ngomong tahu-tahu sudah kabur, saudara nggak dapat apa-apa. Artinya saudara sebenarnya tidak terhubung dengan Tuhan. Itu bukan hidup dalam roh, saudara. Sempatkan waktu di pagi hari paling bagus. Pagi hari 5 menit, 10 menit. Kalau saudara sudah kecanduan akan lebih lama lagi. Pasang musik. Saya suka musik yang ada di YouTube. This music shocking worship. Pokoknya tenggelam ya. Tenggelam ya shocking. Shocking apa sih? Tenggelam ya. Tenggelam dalam penyembahan. Lagunya cuma ngekok gitu. Dari Bethel Church. Kadang-kadang saya pasang itu, kemudian saya duduk diam. Izinkan Roh Kudus ngomong ke saudara. Coba deh, saudara pasti akan merasakan perbedaan. Oke, pilar ketiga, hidup dalam persekutuan. Ya, persekutuan ini bisa gereja, bisa komsel, bisa doa malam, saudara. Rasul Paulus pernah mengatakan, jangan tinggalkan persekutuan. Persekutuan itu penting. Ketika saudara dan saya lemah, kadang-kadang kita lemah, saya mengaku saudara. Kadang-kadang saya juga lemah. Tapi ketika saya bertemu dengan saudara seiman, ketika kita ngobrol, dikuatkan. Kayak tadi pagi ngomong kayak di charge lagi. Kayak dicas, saudara. Tapi kalau saudara meninggalkan persekutuan, getting weaker, saudara, tambah lemah. Ya. Jadi untuk hidup dalam roh ada 3 pilar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dan hidup dalam persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan. Kemudian saudara akan menjadi manusia baru. Manusia baru ada satu karakternya, yaitu buah-buah roh. Ketika menempel pada pokok anggur yang benar, kita akan berbuah. Buahnya adalah kasih. Saudara dan saya penuh kasih. Kita nggak buat-buat, tapi bawaannya aduh kepengen mengasihi, kepengen melayani, kepengen berbuat sesuatu kepada orang lain. Ada sukacita. Tadi saya ngobrol sama Ibu Flora. Ibu Flora bilang senang ya, di dalam Tuhan ada sukacita. Saya bilang iya Bu, walaupun masalah tetap ada. Kita masih punya masalah, karena kita masih hidup saudara. Tapi ada sukacita. Berbeda dengan orang yang tidak berjalan di dalam Tuhan. Masalah adalah bencana. Ada kesabaran. Tadinya nggak sabar ya, kemudian sabar. Tadi pagi saudara saya belanja. Saya setiap siang makan salad dan saladnya sudah habis
stoknya. Saya belanja di Aldi, saudara. Belanja cuman 1 bag salad, saya lihat bisa untuk 3 hari. Oh cukuplah, 3 hari. Buat makan siang, karena memang saya menunya siang makan salad, saudara. Di depan saya ada anak muda yang bawa troli seablek-ablek. Seablek-ablek ya, apa itu seablek-ablek? Seabrek-abrek bukan ablek, seabrek-abrek. Apa harapan saudara? Saya pengen tanya. Pengen diduluin kan? Saya juga lah. Ya kan? Orang itu cuek saudara. Enggak ngelihat saya. Bag saladnya saya gini-giniin saudara. Saya main-mainin sengaja gini. Supaya dia lihat. Enggak ngelihat juga. Tadi dikira COVID lagi. Saya gini-giniin, gak lihat saudara. Laki, masih muda. Terus saya deketin gini, gak lihat juga. Oke. Ya manusia, masih ada manusia lama. Saya mulai gondok saudara, ini orang kok kagak ngerti ya gitu. Di counter yang seberangnya, orang tua sama, bawa sedikit. Ada orang tua yang bawa banyak. Dua-dua orang tua. Dua-dua top, saudara. Kedengaran dari tempat saya, you can go ahead. Are you sure? Thank you. Asia. Itu orang yang sebelah saya. Saya masih gondok, saudara. Aduh, tambah gondok lagi. Itu orang kok gak kayak gitu ya? Udah, saya pasang itulah. Terpaksa saladnya saya taruh di jalur, saya menyerah. Udahlah ini sih ya, menyerahlah. Gak mungkin dia lihat saya. Saya pasanglah itu pembatasnya. Cuman 1, yang itu segunung. Keterlaluan sebenarnya. Saya berusaha memancing perhatian kasir. Biasanya kasir kan, oke, you can go first gitu ya. Ini kasirnya gak kayak gitu. Diam juga. Aduh. Ya gondok lah saudara. Sampai udah selesai, saya sempat kayak gini, pasang begini nih. Apa? Aldi nggak ada. Aldi sini nggak ada. Aldi sini nggak ada. Aldi sebelah. Terus ya udah. Saya udah pasang begini sambil nyender, padahal berantem juga nggak bisa kali. Saya lihatin aja. Udah selesai, lewat itu Roh Kudus ngomong saudara. Hei, kenapa kamu marah? Ngambek. Terus Roh Kudus ngingetin saya. Karena kamu berharap pada dia. Jadi kamu kecewa, kamu marah. Yeremia 17 ayat 5-8, saudara tentu hafal. Jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Karena manusia tidak bisa diharap saudara. Itu masalah kecil, tapi masalah apapun juga jangan saudara dan saya berharap kepada manusia. Ini firman Tuhan. Supaya saudara gak kecewa. Kenapa bisa kecewa? Karena kita berharap. Saya cerita sama Yogi, laporan. Yogi tadi telepon. Ada apa gitu loh. Biasanya saya cerita yang nice biar tambah happy di Manado kan. Kali ini saya ceritain, iya tadi di ini kayak gini gitu. Terus tapi Tuhan ngomong, kamu sih berharap sama manusia. Terus Yogi tuh kadang-kadang suka bersaing kalau ngomong. Aduh mendingan. Waktu itu gua pernah excuse me sama satu orang. Orang itu bilang, sorry saya lagi mau cepet-cepet gak bisa. Saya bilang untung saya gak excuse me. Kalau saya excuse me saya bisa tambah marah saudara. Ya kan udah excuse me masih gak diladenin. Tapi Roh Kudus bekerja saudara.
Secara daging kita bisa lupa bahwa kita maunya marah. Tapi Roh Kudus bekerja. Engkau berharap kepada manusia. Itulah kemudian manusia baru mulai keluar lagi, ya. Kemurahan. Saudara murah hati. Saya tahu saudara di sini pada murah hati, ya. Kemudian kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang paling susah, saudara. Ya, paling susah. Itu otomatis akan keluar kalau saudara dan saya hidup dalam roh, menjadi manusia baru, kemudian kita punya karakter yang bisa menguasai diri. Saudara bisa praktekkan. Saya hanya bisa memberikan firman Tuhan, terserah saudara. Ya, tapi saya berharap saudara bisa mengalami menjadi manusia baru. Hidup dalam pimpinan roh, ya. Roh Kudus selalu berbicara, seperti kesaksian saya tadi. Roh Kudus berbicara kepada jiwa, ya. Jiwa saya waktu tadi pengennya marah, kecewa. Tapi Roh Kudus ngomong, "Hei, kamu karena berharap, kamu kan punya kesabaran, sabar. Dan tubuh bisa mengikuti, ya. Yang biru ini, yang diharapkan yang biru. Jangan seperti yang pertama. Yang pertama ini Roh Kudus selalu bekerja, tapi tubuh maunya ngikutin. Gue maunya marah nih, ya. Gue maunya marah. Rasanya kalau dulu ibu saya waktu belum mengenal Tuhan, dia pernah ngomong bahwa aku ini marah kalau aku sudah keluarkan beres. Jadi aku harus keluarkan marahku. Itu ibu saya waktu belum kenal Tuhan. Yang kasihan ayah saya. Dia menjadi tong sampahnya ibu saya. Iya kan? Yang baik adalah seperti ini. Hidup dalam roh, apa yang Roh Kudus katakan, jiwa ikuti perintah tubuhnya. Ini yang ideal untuk menjadi manusia baru. Terakhir saudara, Blaise Pascal. Saudara tahu ilmu Pascal, ya? Ada yang nggak tahu ilmu Pascal? Kayaknya nggak ada yang tahu deh. Nggak ada yang tahu. Tapi pernah dengar toh? Benar dong, yang pernah di bangku SMA minimal pernah dengar teori Pascal. Ya. Pascal seorang cendekiawan, juga rohaniawan. Dia pernah mengatakan, ini sudah pernah diangkat oleh Pak Fajar dan juga Yoki contohnya donat. Ada sebuah ruang kosong di ciptaan Allah, di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ini Pascal ngomong begitu, saudara. Ada sebuah ruang kosong ciptaan Allah di dalam diri saudara dan saya yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Jadi setiap kita, yang tadi kita bilang rohnya mati, itu sebetulnya ada kekosongan. Kekosongan itu tempatnya Tuhan, saudara. Selanjutnya, sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang mampu mengisi ruang kosong tersebut. Baik harta, baik kekuasaan, maupun pemuasan keinginan lahiriah. Tidak ada satupun harta, kekuasaan, keinginan lahiriah. Manusia berusaha mengisinya dengan hal-hal seperti ini, saudara. Ya, karena dia nggak tahu, orang yang nggak tahu Tuhan, dia berusaha isi dengan perkara-perkara kekuasaan, pemuasan keinginan tubuh, dan harta. Sehingga orang haus harta,
haus kekuasaan, haus ingin puas daging kita dalam hal apapun. Tapi sebenarnya dikatakan tidak ada satupun yang bisa mengisi kecuali Tuhan. Dengan kata lain, kalau Tuhan yang mengisi ruang yang kosong itu, saudara akan mengalami sebuah contentment. Saudara akan mengalami sebuah kepuasan yang berbeda. Sehingga saudara tidak lagi mencari ini sebagai pengisi kekosongan. Ya, saudara tidak perlu lagi mencari untuk memuaskan diri. Saudara bisa kaya, saudara bisa punya kekuasaan, kedudukan, saudara bisa punya hal-hal lain. Tapi bukan untuk memuaskan atau mengisi kekosongan itu. Saudara tidak akan bisa. Banyak orang yang pada akhir hidupnya menyesal, saudara. Dan jangan kita menyesal. Ayah saya sebelum terima Tuhan Yesus, dia seorang yang berhasil. Dia cuma mengatakan, oh hidup kayak gini aja ya. Sebelum terima Tuhan Yesus. Dia merasa kosong. Dia punya harta, tapi dia gak bisa pakai semua. Dan bahkan tidak bisa dibawa ketika dia mati. Hanya Tuhan. Dan kita, saudara dan saya yang sudah diisi oleh Tuhan, jangan pernah dianggap kosong. Jangan nanti dikosongin, nanti ada lagi, kosongin ada lagi. Hari Minggu ada lagi, tapi nanti Senin udah mulai lupa, udah kosong lagi. Kalau saudara on and off seperti itu, maka saudara pasti akan terjebak pada pemuasan harta, kekuasaan, dan pemuasaan daging saudara. Puaskan dengan Yesus saudara. Keinginan daging memang melonjak. Wah, kalau lagi senang, wuss, happy. Keinginan sukacita sorga memang tidak seperti itu. Tapi dia kekal. Sukacita terus. Tidak tergantung kondisi. Terkoneksi. Pertahankan Tuhan tetap mengisi ruang kosong ini. Ini bonus terakhir saudara, ini udah benar-benar terakhir. Tadi kan dikatakan mengapa kita harus transformasi, karena memang Tuhan mau kita bertransformasi supaya kita bisa kembali seperti gambar Allah. Bonusnya adalah ini saudara, ini bonus nih. You have the potential to transform your world. You have the potential to transform your world. Kamu punya potensi untuk mengubah dunia kamu. Ini bonusnya saudara. Ketika saudara menjadi seorang transformer, kata John Maxwell, dia seorang hamba Tuhan yang menjadi motivator, juga penulis buku. Kebanyakan tulisannya adalah tentang leadership. Dia mengatakan, kamu bisa punya potensi mengubah dunia kamu. Pasangan kita berubah. Anak kita berubah. Bos kita berubah. Karena saudara dan saya berubah. Transform. Oke. Gak ada lagi, tolong tim musik maju. Saya berharap ini akan menjadi sebuah komitmen kita, saudara. Bahwa di tahun 2025 akan terjadi transformasi yang signifikan. Bukan sekedar-sekedarnya. Ya, bukan sekedarnya. Kita berlomba, saudara. Ya, saya dan saudara, seperti Rasul Paulus katakan, seperti perlombaan. Supaya nanti pada waktu di garis akhir, kita capai. Kita bisa mengatakan bahwa, tunggu saya blank. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya.
Dan itu bukan lip service, bukan cuman buat bagus-bagusin jenazah yang sudah mati itu. Tapi sungguh-sungguh setiap orang yang hadir di funeral kita boleh mengatakan bahwa orang yang mati di depan saya adalah benar-benar mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Jangan sampai terlambat, saudara.